Sekarang mah udah centang biru semua sosial medianya ya, bener. Ya makin panas itu. Makin Nah, panas itu ya. juga ada kisah centang biru gitu. Tino nih beli kayaknya. Curiga Tino langsung beli karena barang beli ya nggak bang. tahu lah gimana cara belinya kan. Nah, itu. Jadi lagu Dai Ganteng itu salah satu karya yang dibuat dengan biaya yang termurah tapi banyak yang nonton. Itu biayanya. Hai guys, balik lagi di channel YouTube kita, Keling Kumang TV. Nah, pasti teman-teman agak heran ya, hari ini hostnya kok beda gitu. Biasa kan abang-abang yang tampan, menawan, dan sedikit brewokan. Kali ini hostnya perempuan gitu ya. Oke, bersama saya Denis. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang tentunya sangat menginspiratif. Dia ini dikenal dengan karya-karyanya yang luar biasa, terkhususnya pasti dikenal oleh seluruh masyarakat Sintang. Nah, baik dari anak-anak, anak remaja, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan mungkin kakek-kakek, nenek-nenek ini kenal sama dia karena karya-karyanya luar biasa. Siapakah dia? Ini dia, Tino Ame. Ya, halo Bang. Halo. Apa kabar nih? Luar biasa. Luar biasa ganteng. ya, puji Tuhan, ganteng. Luar biasa Ya, Bang. ganteng. Iya Bang, jujur nih, Denis sendiri nih sebenarnya belum kenal banget ya sama Abang. Mungkin cuman sekedar tahu karena karya-karya Abang yang luar biasa. Dan mungkin teman-teman di rumah juga masih pada penasaran nih sama Abang. Abang nih single kah atau sudah menikah kah? Mungkin pengen ngopi bareng, boleh kali ya Iya. kalau masih single. Gue jomblo nih. Oh, jomblo ya Bang ya. Nah, boleh dong Bang sedikit perkenalan tentang profil Abang. Silakan Bang. Oke, singkat aja ya. Oke. Nama lengkap saya Tino Asprila Anton. Biasa kalau di entertain atau di panggung dipanggil Tino Ame ya. Sekarang usianya 27. 27 Ya. tahun ya. Tapi muka masih SMP. Oh, masih SMP 15 tahun ya Bang ya. Ya, rambut udah 80. Udah itu pekerjaannya sehari-hari kalau ndak manggung itu biasanya ngajar musik dan berbisnis nih. Berbisnis ya, Ya. luar biasa sekali. Ngomong-ngomong berarti kan Abang ini dikenal dengan karya-karya musiknya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih Abang mulai mengenal musik terus memulai karir Abang hingga saat ini? Kalau mengenal musik itu dari kecil ya. Dari kecil. Kecil udah dikenalkan dengan musik, udah bermain musik ya walaupun nggak ada yang ngajarin ya. Nah, setelah SD kelas 2 SD itu diajarin oleh mama saya itu alat musik tradisional. Itu dimulai dari saron gitu ya, kenong. Nah, itu udah diajarin gitu kan karena mama juga punya sanggar, punya alat musik, punya baju-baju adat yang disewakan. Nah, lalu diajarkan, lalu kita pernah tampil sana sini, termasuk juga peresmian Ceu Keling Kumang yang di dekat Taman Kelempiau. Kelempiau, ya, di Itu kantor pusat. Tapang Sambas ya. Iya, Tawang Ya, Sambas. di Tawang Sambas itu waktu peresmiannya dulu kita pernah ngisi acara di situ, bermain musik di situ gitu ya. Jadi dari kecil udah mulai bermain musik sih. Baru SMP mulai belajar keyboard, bernyanyi, ikut lomba-lomba nyanyi dan sampai sekarang. Oh, Gitu. luar biasa sekali. Berarti Abang ini kayak udah kenal dunia musik itu sejak dini ya, dari Ya. kecil hingga sampai berkarir sekarang ya. Ya, dengan alat dan pengetahuan yang terbatas pada waktu itu, tapi memaksimalkan apa yang ada gitu. Luar biasa sekali ya Bang. Dan untuk Abang sekarang kan udah tenar banget nih ya, udah booming. Udah siapa sih yang nggak kenal sama Bang Tino Ame? Nah, sejak kapan Bang mulai karirnya gitu? Untuk di dunia musik itu kan udah di SMP sebenarnya, tapi mulai dari bermain keyboard ya. Tapi kalau sebagai penyanyi itu di tahun 2012. 2012 itu sampai- single pertama kita buat itu judulnya Bujang Kanyi. Nah, di tahun ini pas 11 tahun Tino Ame berkarya di dunia musik, khususnya musik daerah, lagu Dayak gitu. Oh iya, luar biasa. Berarti udah 11 tahun 11 lamanya tahun, ya. ya. Udah tamat SD dah ya Ya, Bang, hampir udah. tamat SMP Ya, ya kalau cicilan berkarir. mobil udah lunas. Udah lunas ya, luar biasa. Bisa beli lagi satu. Iya Bang. Nah, di balik kesuksesan karir Abang nih, pasti ada dong motivator Abang yang bikin Abang tuh selalu semangat gitu buat ngejar karir Abang. Siapa nih Bang? Ya, kalau di dunia musik ya, dunia musik khususnya musik-musik daerah itu tentunya pendahulu kita ya, yang udah buat lagu daerah, udah nyanyikan lagu daerah, banyak sekali lah musisi-musisi yang terdahulunya udah buat lagu daerah. Jadi rata-rata musisi zaman dulu itu adalah menjadi inspirasinya Tino Ame dan sekeluarga, karena kita sering ngoleksi tuh beberapa macam
lagu daerah, kaset itu sampai penuh tuh lemari di rumah tuh kan. Mama sering beli kalau pas kita PP dari Sintang ke Landak ya ke Ngabang, kita pasti beli kaset tuh. Beli Kita beli kaset ya. kaset, pokoknya setiap tahun kita Iya. harus koleksi banyak kaset. Sampai sekarang pun masih ada tuh kenang-kenangannya, album-album kasetnya gitu ya. Dan artis-artisnya juga kita juga sekarang masih ingat kayak Alvino DJ, Ella Beltra, Eva Baro, udah itu Imban, Elizabeth Tintin dan masih banyak yang lainnya. Masih banyak Itu lagi. semuanya jadi inspirasi ketika mendengar lagu mereka. Oh, saya pengen seperti mereka. Jual kaset atau dikenal di masyarakat. Akhirnya sekarang kesampaian. Gitu. Akhirnya terwujud cita-citanya Iya. berawal dari koleksi-koleksi kaset, terus bisa kewujud juga bahkan diri sendiri bisa menjadi musisi yang terkenal ya Bang ya. Amin. Amin. Nah, sejauh ini genre musik apa aja sih Bang yang Abang tekunin? Selain mungkin hanya pop day aja atau ada yang lain juga? Kalau untuk lagu-lagu Dayak kan ada banyak macam, ada yang pop gitu ya, ada yang kita juga coba ke rock gitu ya, udah tuh ada yang pop jazz, ada yang DJ juga. Tapi memang kebanyakan sih kita lebih ke musik-musik yang bikin joget Oh ya, iya, luar biasa. karena pasarnya kita kalau saya lebih melihat pasar, oh ini kebutuhannya untuk pesta, untuk gawai gitu kan. Jadi kita lebih perbanyak itu. Tapi sebenarnya untuk genre yang ditekuni banyak. Karena saya juga pengajar musik jadi ada banyak genre yang harus dikuasai gitu ya. Kayak kita ada kelas piano klasik ya harus belajar piano klasik, ada keyboard belajar genre-genre modern, jazz gitu kan, country juga udah tuh ada juga pop rock, pop ballad segala macam kita pelajari semuanya. Dan masih banyak lain sih. Jadi kalau namanya kita di dunia pengajar musik itu kan harus banyak juga Iya, belajar tentang ilmu-ilmu baru. Jadi bukan fanatik dengan satu musik aja. Jadi banyak hal yang kita pelajari khususnya di genre musik atau di industri musik gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal lagu nih ya, soal genre musik. Nah, ada nih salah satu lagu Bang Tino Ame yang Denis ingat nih yang judulnya kalau nggak salah itu Dayak Ganteng ya. Iya. Nah itu luar biasa terkenal di TikTok, di Instagram, di YouTube dan genre musik lainnya lah ya. Nah itu abang terinspirasi dari mana sih? Apakah karena abang merasa abang orang Dayak yang ganteng atau mungkin itu ada gurauan dari kawan-kawan abang atau gimana bang? Boleh dong Iya. ceritain? Saya buat lagu Dayak Ganteng itu kan tahun 2020. Nah, itu pas Covid ya. Pas lagi kita berada di rumah aja, Iya. nggak ada kemana-mana. Nah, pada waktu itu lagi ada istilah ya, ada beberapa komunitas yang sering menggaungkan namanya Dayak Ganteng gitu kan. Tapi itu cuman slogan aja Iya. gitu kan. Nah, gimana caranya kalau dari penyebutan Dayak Ganteng ini kita buatkan jadi lagu. Nah, kepikiran deh buat lagu itu ya. Ada pokoknya lagi rame lah istilah Dayak Ganteng. Wah, bagus juga nih gitu kan. Dah kita buatkan aja. Mumpung mereka lagi euforianya kayak gitu. Nah, sekali lagi saya kan kembalinya ke pasar. Nah, jadi mudah-mudahan nih cocok nih gitu kan. Nah, pada saat itu sebenarnya ada lagu yang dipopulerkan Tino Ame juga, itu namanya Dayang Janjola. Nah, bingung tuh. Gimana sih caranya kalau kita ya berpikir gimana caranya ketika lagu ini udah viral, kita bisa buat lagu lagi di atas itu. Iya, Pada benar. waktu itu Dayang Janjola. Belum ada nih lagu yang bisa nyanyi Dayang Janjola nih. Ya. Gimana ya? Coba buat lagu lagi deh. Nggak nyangka ternyata Dayak Ganteng sampai sekarang juga masih viral dan masih booming. relevan dibawakan sampai 3 tahun ini ya, 2023 ini ya, masih dicari orang juga kemana-mana dan menjadi referensi lagu. Dan itu menjadi tujuan utama juga, karena tujuan saya untuk membuat lagu-lagu Dayak bukan hanya sekedar pengen terkenal atau bukan hanya sekedar pengen hidup dari musik gitu ya. Nah, tapi pengen menambah referensi lagu-lagu Dayak ketika kita sedang mengadakan pesta. Kalau dulu udah tahu apa lagunya, Kayuara, Iya, benar-benar. Yundi Tayun, itu kan lagu-lagu kita dulu. Gimana caranya? Kalau kita kan ada rasa bosan juga ya. Iya, benar. Itu lagu kita dulu gitu kan. Bukan ndak bagus, tapi ada ndak nih lagu-lagu lain. Siapa lagi yang bisa menciptakan lagu itu kalau bukan kita gitu kan. Nah, makanya pengen menambah itu. Nah, makanya Tino Ame hadir untuk salah satu musisi lah yang untuk membantu menambah referensi lagu. Walaupun ya sekarang untuk musisi-musisi Dayak khususnya yang muda udah juga lumayan berkembang nih ya, udah mulai kelihatan nih gitu kan. Nah, itu. Jadi lagu Dayak Ganteng itu salah satu karya yang dibuat dengan
biaya yang termurah tapi banyak yang nonton. Itu biayanya hanya 500.000. Wow, luar biasa sekali ya Bang ya. Tapi Iya. hasilnya Ya, mantap sih ya Bang ya. hasilnya di atas itu. Di atas itu ya, nggak pasti nggak nyangka nggak sih Abang kalau misalnya bisa menghasilkan, padahal awalnya tuh karena kayak ada slogan Dayak Ganteng, terus Ya. kan Abang bikin lagu nih sampai tenar sekarang Ya. gitu kan. Kenapa saya bilang murah tadi ya? Dan itu bikin mengangkat lagi gitu kan. Pertama karena itu rekaman dengan musiknya aja buatnya 500.000. Iya. Video klipnya pakai HP biasa aja, tancap gini. Nah, udah tuh edit pakai aplikasi yang ada, pakai baju ke ladang, ke Iya, kampung, iya. joget-joget di air. Nah, gitu ya, dengan efek nggak ada pindah-pindah nih kameranya, satu angle aja, nggak seperti ini nih sampai Iya, 3 ini ya, bener-bener. nggak. Nah, jadi menghasilkan karya yang luar biasa dan sampai sekarang juga masih relevan didengarkan itu. Karena gimana ya? Kadang kita udah persiapkan karya dengan sebagus mungkin ya. Sedetail mungkin lah Kayak ya ini Bang aja ya. nih 3 Iya. kamera ini belum tentu juga banyak yang nonton Iya, nanti. bener. Kan enggak se euforia itu jadinya Iya, kan. bener. Karena kita udah pernah ngerasa oh konsepnya kita udah bagus. bagus. Bajunya udah kita beli mahal-mahal, prepare. udah make up, modelnya udah kita persiapkan. Yang nontonnya enggak sesuai dengan iya. diharapkan. Yang kita joget-joget di air, yang takut sama ular, yang pakai celana bolong, pakai topi lempar kacamata. Kok itu berjuta-jutaan yang nonton kan? Di luar ekspektasi sekali ya Bang ya. Nah, itu makanya sekarang keputusannya ya udah ketika lagu itu udah bagus, udah melekat, udah cocok dengan pasarnya, mau kayak manapun videonya, pasti ngangkat tuh lagu itu. Oke, di luar lagu Dayak Ganteng kan banyak juga nih lagu-lagu Abang yang terkenal nih. Ya. Sebenarnya biasa Abang terinspirasi dari mana sih? Apakah karena itu pengalaman pribadi Abang atau mungkin cerita-cerita dari orang sekeliling Abang atau gimana nih Bang? Yang pasti ada dua itulah ya. Jadi dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Nah, jadi kalau kita buat lagu kan ada banyak macam nih. Ada katanya yang sambil kencing ya bisa dapat ide lagu. Ada sambil BAB dapat inspirasi lagu. Iya. Nah, kalau saya pribadi hampir semuanya. Pas lagi itu ingat gitu ya. Itu apa itu? Lalu pas lagi di motor, gitu tiba-tiba ada nada yang sekilas muncul, langsung direkam di HP itu aja. Rekam di Walaupun HP. masih ada suara angin-angin motor lewat, rekam. Lalu juga kalau seandainya ada rival kita nih lagi buat lagu dan lagunya itu potensinya bagus, kan kita nggak mau juga dong sebagai musisi yang misalnya mau berkompetisi dengan baik dengan yang profesional, ya kita harus juga dong, kita harus punya karya yang lebih baik lagi ya. Iya. Bukan dengan cara kita manggil dukun supaya lagunya ini turun, Iya, tapi benar-benar. kita buat lagu lagi supaya istilahnya ketika musisi lain udah membuat lagu, kita ada motivasi lagi nih, kita buat lagu lagi itu. Jadi ada banyak cara. Ada juga ketika udah di DP baru buat lagu. Itu semangat Tergantung tuh. lah ya, Bang, Langsung iya. Jadi moodnya biasanya tergantung. Kalau pas lagi pengen dalam satu jam aja bisa sampai 5 lagu jadi. Wow, luar biasa Nah, sih itu. Bang ya. Itu jadi ciri khas saya kalau buat lagu tuh nggak pernah lama. Kayak lagu Akaida itu hanya tercipta dari lirik sampai ke musiknya, nggak terlalu banyak edit, itu 15 menit. Wow, luar Ya, biasa. Dayak Ganteng itu liriknya itu hanya 8 menit. Dayak Ganteng. Dayak Tapi Ganteng ya. itu prosesnya kita lagi nunggu kita lagi nunggu proses pembuatan musik. Ya, karena lagu-lagu yang saya buat ada yang saya buat musiknya sendiri, ada yang dibuatkan juga. Ya, karena keterbatasan pada waktu itu keterbatasan alat dan waktu juga. Kalau sekarang lebih ke waktu sih karena udah nggak sempat lagi. Tapi kalau buat lagu sejauh ini lagu-lagu yang saya bawakan itu lagu-lagu saya, tapi ada juga yang bawakan lagu karya orang lain itu. Gitu. Oh iya Bang, banyak-banyak ngomong nih, kering lah tenggorokannya. Oh iya, Boleh ada. dong kita Udah nyiapin haus gak nih? es dari udah disiapin nih. Jadi ini salah satu produk dari Kelingkumang Agro, Wih, mantap. yaitu sirup maram. Nah, boleh dong kita rasain Oh, dulu, sirup maram Bang. ya Iya, namanya? sirup maram Bang. Oke. Ayo kita nyocok biar ganteng ya. Nyocok biar ganteng. Ya, kata lagu Dayak Ganteng kan gitu. Tapi jangan sampai mabuk. Ini enggak bikin mabuk kan? Enggak dong Oh, Bang, iya. bikin Oke deh. segar-segar. Oh, iya. Oke. Mantap. Mantap ya. Rasanya ganteng. unik ya Bang ya. Ada ya. asam-asamnya, manis-manisnya gitu. Nah, buat teman-teman yang khususnya di daerah Sintang, kalian bisa cobain dan beli sirupnya ini di Pondok Hijau, tepatnya konternya itu di sebelah kantor sentral CU Kelingkumang daerah Baning. Nah, boleh cobain nih teman-teman. Seger sekali sih buat siang-siang. Hanya di sini jualnya.
Iya Bang, di Pondok Hijau itu. Pondok Hijau ya. Samping kantor sentral CU Kelingkumang. Oh iya. Di daerah Maning. Di lain kantor-kantor lain ada enggak? Mungkin itu bisa dipesan kali Bang. Oh, gitu Dan ya? mungkin ada jual di Kelingkumang Mart. Ya, Kelingkumang ini banyak ya, sekali sirup. produknya. Iya, banyak sekali Ini juga produknya. ini apa Ada ini? ini gula Bang. Gula ya? Gula iya now. Gula now. now. Oh ya, soalnya Luar pernah biasa. juga ngerasakan yang apa itu kemarin yang waktu di Taman Kelempiau kemarin itu pas ngisi acara itu ada juga minuman apa gitu yang ciri khas juga ya. Yang hijau-hijau kopinya. itu apa tuh? Kopi pandan ya? Kopi Apa Jem? Kopi apa tuh? Bukan yang hijau-hijau tuh di Kelempiau kemarin. Pokoknya banyak deh, enak juga pokok lah. produksi dari Kelingkumang deh ya. Salah jadi satu saking produksi banyaknya jadi Kelingkumang. nggak Aduh, tahu sampai lagi. nggak ingat kita ya Bang. Ini ya. baru ini lagi nih Ini coba coba nih. terbaru Ini ya apa Bang. nih? Itu Oh iya, apa inilah tadi ya. itu Sirup asmara. iya ini sirupnya dah jadi esnya ini Oh gitu. Jadi ya. kita bisa beli ininya aja. Iya, bisa beli sirupnya aja. Nanti kita racik sendiri di Oh. rumah. Oke. Aman ya? Aman dong. Oh ya ini dia. Kegunaannya bikin ganteng. Oh, Udah. bikin ganteng Udah, ya. belilah. Dengerin lagu gede ganteng sambil minum Oke. sirup maram Iya. ya. Mantap nih, segar nih. Iya, Bang. Kayak arak maram. Itu sih beda cerita ya Bang ya. Oke. Nah Bang, di balik karir Abang pastinya banyak dong ya prestasi-prestasi yang udah Abang raih. Salah satunya kayak kemarin Abang salah satu juri ya di acara Festival Kelingkumang. Nah selain itu Bang, apa aja sih prestasi yang udah Abang raih yang mungkin nasional gitu kan? Boleh dong ceritain, pasti kan teman-teman pada kepo juga nih gitu. Oke, kalau prestasi ya, yang paling terlihat aja deh. Sebenarnya untuk ikut kompetisi itu udah dari SD tadi ya, Iya, ikut dari lomba SD. gitu kan. Cuma kalau yang sekarang ya, yang paling menonjol ya Tino Ame, salah satu artis Dayak yang udah centang biru. Wow, keren sekali sih kalau di sosial Prestasi media lah, udah iya. centang biru kan. Pertama loh ini ya, Iya. artis Dayak pertama yang udah centang biru. FB-nya juga udah ya. YouTube-nya juga udah gitu ya. Jadi istilahnya udah kalau di digital, Yeah. media sosial udah bisa disetarakan dengan artis-artis nasional lah gitu ya. Kalau yang lain ya paling lomba nyanyi gitu kan, lomba nyanyi daerah, cipta lagu tingkat nasional juga ada yang juga enggak bisa disebutkan karena aduh Banyak banget sih pasti Lupa. udah yang Abang lewatin ya. iya yang pasti ada karya-karyanya, lomba nyanyi, prestasinya. lomba buat musik, lomba cipta lagu itu yang biasa diikutin. Lalu yang lainnya ya paling hanya di dunia musik ya berkarya tetap konsisten itu menurut saya prestasi yang luar biasa karena ndak semua orang bisa konsisten dalam berkarya Betul gitu ya sekali, Bang. untuk menghadirkan lagu-lagu yang tetap dengan kualitasnya dengan hitsnya masing-masing itu susah. Kadang udah ngerasa satunya lagunya udah ndak hits, udah malas. Udah Udah patah malas, semangat cukup. ya Bang ya. Iya gitu. Walaupun itu ndak ada yang memberikan label itu kamu berprestasi, tapi kalau menurut saya sendiri itu yang paling berprestasi menurut saya. Iya. Jadi konsisten. Konsisten ya, Dalam pencapaian membuat luar karya. biasa ya kalau Ya, itu konsisten kita dengan betul. diri kita sendiri ya Bang ya. Ya. Oke, di balik prestasi-prestasi Abang nih, ada ndak sih Bang niatan Abang ke depannya itu untuk menjadi penyanyi nasional dalam arti kayak penyanyi yang bukan hanya pop Dayak gitu, mungkin kayak musisi Ahmad Dhani atau siapa gitu yang terkenal kan, ada ndak sih Bang keinginan seperti itu? Sebenarnya awalnya dulu ndak pengen jadi penyanyi Dayak. Ndak pengen jadi Iya, penyanyi nggak Dayak? pengen. Pengennya jadi artis nasional lah gitu ya. iya. Langsung ke Langsung atas wow ya. gitu ya, Bang ya. Tapi saya sadar kalau ya pada waktu itu kemampuannya juga pas-pasan, pengetahuan tentang industri musik juga belum tahu, belum paham gitu ya. Jadi saya mending yang terdekat aja dulu deh. Kita coba aja dulu deh. Gimana kita mau lolos ke nasional kalau kita berkarya aja di daerah belum diterima. Oh ya benar Gitu Bang. kan. Tapi sekarang banyak kok lagu-lagu daerah yang bisa diterima ke nasional. Jadi bukan hanya harus menjadi penyanyi pop, harus menjadi seperti band ini, harus ini. Contoh di Jawa udah ada Denny Caknan, Iya. itu kan udah yang terkenal, udah tuh dari penyanyi-penyanyi Batak yang bisa lagu-lagunya udah bisa diterima. Nah, itu juga salah satu fungsinya Tino Ame ini hadir bukan hanya untuk tadi menambah referensi, tapi juga ingin memperkenalkan lagu Dayak ini lebih luas lagi dan lagu Dayak ini bisa diterima bukan hanya kalau sekarang kita kan kita dengar lagu dari luar kita terima aja nih Iya, benar. masuk enak Masuk. joget-joget gimana lagu kita bisa diputar di daerah orang lain
Nah, iya. gitu. Jadi bukan ndak harus menjadi penyanyi pop, ndak harus menyanyi band ini, band terkenal ini dengan genre musik yang sama kayak nasional, tapi kita tetap dengan genre lagu-lagu Dayak Iya, aja. iya. Gimana caranya? Tantangan nih supaya lagu Dayak bisa keluar dan bisa diputar di daerah-daerah, bukan hanya di lingkup Kalimantan tapi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, gitu aja. Oke, berarti secara tidak sengaja kita juga mengenalkan budaya kita, bahasa Ya. kita ke daerah lain ya, Bang betul. ya. Itu tantangan juga soalnya. Karena tadi kan sudah saya sampaikan kalau lagu luar mudah aja kita nerima, benar. masuk aja Masuk gitu. aja. Kita tetap joget, nyanyi aja. Iya. Walaupun kita nggak tahu artinya kan. Benar, Nah, benar. gimana caranya kita meracuni juga mereka dengan lagu-lagu kita di luar gitu. Iya, oke, Gitu. luar biasa. Nah, Bang, sejauh ini karir Abang, pasti yang orang lihat kan senang-senangnya doang, mudah-mudahan aja tiba-tiba udah terkenal aja. Ada nggak sih, Bang, pengalaman Abang sebelum-sebelumnya atau suka duka Abang yang mungkin berkesan sampai saat ini yang udah Abang lewatin selama Abang berkarir? Suka duka ya. Iya. Mau yang mana dulu nih? Suka atau duka? Suka dulu deh, dengerin seneng-senengnya dulu deh. Ya kalau sukanya ya pasti dikenal orang ya. Ketika kita mau berurusan dengan orang udah tahu kita akan lebih dipermudah gitu kan. Contoh kalau kita dari lagi jalan kebelet mau numpang WC toilet ke tempat orang, Iya. hah Tinome ya? Tinome, Oh ya, boleh, silakan gratis masuk, gratis, ya. foto gitu kan. Oh ya, nggak perlu bayar gitu Iya, kan. bener, Dan bener. disuruh dan orang percaya juga kan. Oh nggak curiga nih, bukan Oh, perampok iya, nih bukan orang nih kan. penjahat, penjahat. Bukan penjahat. Dipermudah udah tuh kalau kita urusan juga, oh ini dipermudahkan urusan bisnis juga dipermudahkan karena udah ada labelnya tadi Iya, gitu benar kan. sekali. Itu lalu selain dipermudahkan dikenal orang, juga kalau ketika kita berbisnis orang juga udah lebih kenal dan lebih percayalah dengan kita. Lebih mudah lah ya, Bang, berkembangnya. Ya, jadi kita mau buat bisnis apapun, ketika misalnya ownernya, oh nih tahu nih, ininya punya Tino Ame nih, Oh, nih iya, pasti benar, ini percaya nih aku gini Iya. gitu kan. Nah itu, ketika urusan dengan orang lain lah lebih trust, itu yang lebih penting. Kalau dukanya nih, Dukanya. Ah. Apa nih, Bang? enggak banyak. Mana tahu pas manggung, Iya. mana tahu pas manggung pernah ditarik orang mabok atau gimana Iya, gitu kan. berharap itu udah Jangan, sering, itu udah Bang, sering. ya? Nah, berharap dilempar pakai uang ya banyak-banyak. Oh, Itu. Jadi kalau dukanya ini dulu ngalamin waktu di awal-awal sih. Karena pertama kita nge-launching lagu Akaidai, Iya. ya itu sebenarnya lagu kedua. Itu banyak yang komen, ngapain nyanyi lagu Dayak Iya. gitu kan, anak muda nyanyi lagu Dayak. Iya, Waktu no. itu kan lagi muda. Sekarang Sekarang juga masih muda tambah dong, muda. Bang. Ya itu, jadi pada waktu nyanyi lagu Akaidai, ngapain sih nyanyi lagu Akaidai, sampai diolok-olok juga, katanya katanya gitu nyanyi kan. Udah ya, sampai ingat juga, ini juga nih tempat ini juga jadi saksi nih di depan ini nih. Wow, luar biasa Ini sekali ada sih, beberapa Bang, ya. musisi nih ngolok Tino Ame pas saya lewat lagi. Wow. Ada apa nih Ya sebenarnya? ada tuh. Ya masih ada. Udah Tino-nya lewat, diam dia. Iya. Nah itu kan, itu satu. Jadi menjadi omongan para musisi-musisi biasanya. Iya. Bukan, ini juga dapat info dari orang ya. Iya, benar. Ini Bang, ada yang ngomongin kamu nih, gini kan nyanyi lagu ini. Kok sekelas Tino Ame, artis Dayak ngadain meet and greet sih, gitu kan. Nah, walaupun meet and greet-nya ramai dan bikin mereka geram gitu ya. Itu. Jadi intinya diomongin lah. Sempat baper. Ini juga kan tantangan juga musisi-musisi lain, bukan hanya kita, tapi di luar sana banyak orang stres dan banyak juga artis-artis bunuh diri kan. Iya, benar, Bang. Depresi karena dengar omongan neti ini. Iya, gangguan mental langsung ya, Bang, ya. Neti, Kena kalau orang mental. nggak kuat nih udahlah, udah nggak mau lagi berkarya, udah nggak mau lagi dengan seperti itu. Tapi saya menyadarkan diri kalau udah memang gini lah, kita juga nggak mampu dan nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Ketika orang nggak senang sama kita, ya biarin aja, nggak usah dengar lagu kita gitu Iya, kan. benar-benar. Toh masih banyak yang sayang sama lagu kita. Iya, Gitu benar. kan, di video kita pun jelas, lebih banyak yang like-nya daripada yang dislike-nya. Ngapain kita fokus sama yang dislike-nya? Iya. Ya, Tuhan aja banyak orang yang nggak suka kok, gitu kan. Apalagi Benar-benar. kita Kita manusia manusia, gitu ya. ya. Nah, lalu juga tantangannya juga. Nah, itu yang pertama juga pas lagi naik-naiknya nih. Kadang kita berkarya untuk daerah kita sendiri. Mulai lagi. Kita berkarya untuk daerah kita sendiri. Kita mengenalkan lagu kita, lagu bahasa ini, tapi kita tidak pernah dilihat sedikit pun. Bahkan kita tuh disembunyikan mereka. Iya. Bahwa mereka ini tidak ada, tapi memang kalau seandainya bintang itu tetap tidak akan hilang cahayanya ketika mereka mau menyembunyikan kita Iya. sekalipun gitu ya. Ada acara ndak mau nih ngundang Tino Ame, blacklist Blacklist ya, langsung di ya, Bang. daerah sini.
Padahal lagunya kita perjuangkan nih, lagunya yang terkenal bahasa ini, tapi di daerahnya sendiri enggak Nggak diguna. ditampilkan malah Nah, ya jadi Bang ada ya. rasa, wah, padahal kita udah berjuang gitu ya, tapi kok kita ndak dihargai gitu. Nah, itu. Walaupun kita sebenarnya masih bisa loh dikomunikasikan kan. Iya benar sekali. Nah, itu duka juga dan dari sekarang jadi pertanyaan kenapa gitu kan. Tapi juga nggak perlu sedih. Toh masih banyak juga yang lain mengundang gitu. Nyatanya sekarang mah udah centang biru semua sosial medianya ya bener. Ya makin panas itu. Makin Nah, panas itu ya. juga ada kisah centang biru gitu. Jadi ada beberapa juga di kelompok musisi itu. Ya saya nggak sebutkan musisi mana. Iya. Tino nih beli kayaknya. Curiga Tino langsung beli. kenal Barang beli ya nggak Bang. tahu lah gimana cara belinya, kita orang kampung nih belinya ya. Iya, Dan kan? untuk apa juga saya beli gitu kan. Nah, itu ceritanya kan saya barang itu kan hanya verifikasi aja, kita ajukan aja. Ketika Instagram melihat menganalisa IG kita itu memang udah pantas, udah kita memang ada tokoh public figur, udah tuh kalau biasanya juga pejabat itu kan masuk Iya. nih, artis juga masuk. Saya daftar pas siang-siang itu, pas bangunnya udah ini, Terverifikasi ya? Iya, udah centang biru. Wah, lalu ini selalu saya bilang kan, semangat ya para musisi gitu kan. Wow. Mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa menyusul Iya, gitu benar-benar. kan. Nah, karena mungkin mereka merasa dengan musik mereka udah bagus, skillnya mereka udah bagus. Tapi kok Tino yang nyanyinya biasa, suaranya biasa-biasa aja kok bisa ya? Nah, makanya mereka heran, beli nih manusia nih kayaknya. Padahal kita sama sekali nggak pernah beli. Iya bener Bang. Nah, itu juga dukanya, lebih banyak dukanya ternyata. Duganya tapi orang taunya kita seneng-seneng terus Iya, ya Bang ya. tapi aku orangnya udah biarin aja gitu Iya, kan. bener. Terserah Ngalir orang. aja deh ya, Bang ya. Orang mau ngomong apa ya terserah gitu kan. Nah, sampai juga ada yang paling rame tuh terakhir kemarin itu tentang lagu Dayang Janjola. Ya, Kenapa jadi tuh, Bang? banyak bilang kalau Tino Ame ini mengambil lagu Dayang Janjola. Padahal saya masih ingat penciptanya sendiri itu Iya. izin Heeh. saya udah berhadapan langsung sama dia di depan gereja lagi. Iya. Selesai acara di misa di malam Natal. Ini kamu bawain lagu ini. Lagu ini memang udah pernah Udah lama, ada ya? udah lama. Cuman mungkin nggak ngangkat pada Iya. waktu itu. Ketika Tino Ame bawakan, ngangkat pula lagunya, viral pula Viral lagunya. Nah, pada waktu itu ya sekelas-kelas pada waktu itu yang lagi viral itu Dayang Sebalu. Oh, Nah, Dayang itu teman juga Bang Alfon kan, itu Iya. juga salah satu inspirasi saya gitu kan. Nah, pada waktu itu juga Dayang Janjola lumayan itu mengalahkan Dayang Sebalu pada waktu itu gitu kan. Ya karena saya juga kan ngikutin. Jadi saya bukan hanya mempelajari lagu saya sendiri, tapi saya melihat nih kompetitor nih gitu kan. Saya anggapnya kompetitor Iya, lah. Jadi kan benar-benar. sama itu, tapi kita bersaing secara profesional gitu kan. Ternyata ada nih yang bisa lebih viral nih, Dayang Janjola. Nah, gitu kan. Nah, itu yang lagi viral diangkat-angkat lagi. Ya, Tino Ame curi lagu Dayang Janjola katanya. Padahal udah ada izin di Udah ada depan izin. gereja lagi gitu kan. Nah, lalu kasus masalah hak cipta segala macam. Udah izin belum, bayar royalti belum, segala macam yang juga lagi heboh-heboh nih di grup band Dewa ya. Iya. Tentang pembayaran royalti, klaim hak cipta. Nah, Tino Ame salah satu yang udah dulu nih artis Dayak yang mendaftarkan lagu-lagunya kemarin ke publisher. Dulu artis-artis Dayak belum paham tentang publisher awalnya. Karena rata-rata mereka taunya dari saya sendiri. Oh, Nah, luar biasa, Bang. ternyata ini lagu Dayak di Indonesia udah ada nih masuk nih namanya Udah Tino masuk, Ame. udah Nah, ya. sekarang pada waktu itu dikampanyekan, saya sendiri kampanyekan, nih daftar ke sini Bang, ini ada publisher ini gitu ya. Nah, ada beberapa artis juga yang ngikut sampai sekarang, itu ada yang sekarang udah lebih luas lagi kan agregatornya, publishernya udah lebih banyak orang tahu, udah bisa daftar sendiri sekarang. Itu prestasi juga gitu. Iya sih, luar Walaupun biasa. dukanya awalnya dari Walaupun duka. duka jadi prestasi yang luar biasa Iya, ya Bang ya. walaupun dukanya tadi ya dianggap pencuri sampai Iya. Dibilang ini, aneh-aneh ngambil lah, lagu, negatif lah kesannya ngambil emang lagu ya. orang gitu ya. Jadi kayak seolah-olah nggak boleh mengcover lagu ini gitu, seolah-olah Tino Ame melarang menyanyikan lagu ini. Nah, itu sempat heboh juga kemarin dan kayaknya udah di blacklist lagi deh Tino Ame dari Tiba-tiba akun. viral-viralnya agak nggak enak kayak gitu Iya, ya Bang ya. yang itu nggak enak. Tapi tetap sekarang kan kualitas membuktikan. Iya benar sekali Ya, Bang. itu.
Oke, nah Bang, ngomong-ngomong nih ya, Abang kan tadi bilangnya di awal bukan hanya sekedar penyanyi, Abang juga seorang influencer, konten kreator, terus bahkan guru musik dan katanya punya sekolah musik ya, luar biasa sekali nih. Berarti otomatis pemasukan Abang per bulan ini luar biasa ya, mungkin 2 digit, teman-teman, 3 digit, kita nggak ada yang tahu nih kan penghasilannya yang luar biasa nih. Amin, amin. Akan tetapi kan kalau pebisnis nih bukan seperti orang kantoran ya yang pemasukannya mungkin per bulan setiap awal bulan atau setiap akhir bulan Ya. gitu yang nggak pasti tanggalnya. Nah, gimana sih Bang cara Abang mengatur keuangan Abang sehingga terkelola dengan baik? Sebenarnya juga saya bisnis ini juga nggak ada yang ngajarin ya. Bisnis Iya. itu gimana caranya ngelola uang, ngelola karyawan, dan ngelola semuanya, ngelola banyak bisnis gitu Iya. kan. Nah itu juga sebenarnya lagi belajar ya. Karena saya punya bisnis pertama itu udah lama saya punya bisnis. Dari SMP udah ada bisnis sendiri ya, jualan apa, casing HP, pulsa, itu Ya, udah ada. bisnis Memang online lah ya sepertinya Bang. saya juga ada bakat bisnis juga sih selain saya ini eh, di musik ya. Iya, keren. Nah, karena memang dulu kuliahnya ada 3 nih. Oh. SMA saya ada target 3 nih. Saya harus ambil apa nih? Yang pertama itu saya musik, lalu yang kedua itu sosial politik atau pemerintahan, Iya, lalu yang ketiga kalau enggak bisnis. bisnis. Yang musik kemarin karena basicnya yang lemah, jadi belum keterima gitu kan. Paling nerima swasta karena pengennya negeri kemarin Negeri. kan. Lalu yang kedua saya keterima jadi pemerintahan. Yang bisnisnya enggak. Tapi bisnis itu sambil jalan juga. Karena kayak musik kan juga bisnis jadinya Iya. kan. Nah, sampai sekarang saya juga masih belajar ya dalam mengelola keuangan, karyawan, mengelola banyak bisnis karena saya juga bukan hanya satu bisnis tadi ya. Iya. Ada yang memang dibentuk dari tahun 2010 yang memang saya fokuskan benar-benar itu kayak di sekolah musik. Ya, lalu ada juga sekolah konten creator. Keren Lalu sekali. ada artis manajemen itu artis manajemen itu dia bergerak kalau istilahnya mengundang Tino Ame gitu kan. Lalu recording, cipta lagu, jasa aransemen. Nah, itu. Lalu juga ada list musik itu rilis lagu, itu juga beda departemen juga. Lalu ada juga eh Borneo Legality itu fokus untuk izin usaha. Untuk izin usaha. Jadi kalau yang punya izin punya usaha tapi belum ada perizinan, bisa dibuat di Borneo Legality. Lalu juga ada sekarang lagi baru buat nih. Ini baru kemarin launchingnya. Wow, baru nih ya. launching ya. Launching itu sekolah tari. Masih hangat-hangatnya lah Ya, pokoknya itu ya Bang ya. sekolah tari. Jadi ada tadi sekolah konten, sekolah musik, lalu sekolah tari. Itu Lengkap ada lah 6 semua itu ya. ya. Karena memang saya kalau bisnis pengen cari yang masih jarang. Iya bener. Khususnya di Kota Sintang masih jarang. Kalau yang lain kan kita harus bersaing nih. Nah, kalau ini kita nggak mikir saingan, Iya. nggak mikirkan kompetitor dulu, tapi kita yakin suatu Fokus. saat memang pasti ada kompetitor itu. Tapi kita membranding dulu yang sekarang belum ada, kita buat. Yang menciptakan ya Bang ya. Menciptakan gitu kan. Nah, sampai sekarang pun karyawan kita udah ada 20 orang yang saya pimpin gitu kan. Dan ada 7 departemen, 7 bisnis yang diurus. Nah, kayak ngelola keuangan juga sebenarnya udah berbagai macam sistem kita coba. Ya, dari misalnya kita pencatat keuangan manual, pakai aplikasi, sewa software dan lain-lain segala macam dah. Tapi ini lagi coba untuk memperbaiki itu semua dengan mencari yang pas dulu deh, karena semuanya masih kita pakai nih, mana yang kira-kira mempermudahkan aja biasanya kalau untuk ngelola keuangan gitu ya, dari pemasukan, pinjaman dan juga pengeluaran gitu. Jadi masih belajar lah ya kalau untuk pengatur keuangan gitu. Oke, berarti ngomong-ngomong berarti Abang biasa untuk kayak Abang ngomong tadi pinjaman. Simpan pinjam nih biasa Abang gimana nih sistemnya? Kalau simpan pinjam ya, kalau lebih banyak ke minjamnya Lebih banyak ke minjamnya ya Bang daripada ya. nyimpan ya. Kalau kita sekarang kan karena masih membangun bisnis, jadi saya lagi fokus nyimpan uang dulu, tapi uangnya yang ada kita kelola untuk mutar lagi. Jadi uang yang ada kita fokuskan untuk mengembangkan bisnis, lalu ketika adanya kurang kita minjam. Nih termasuk di CU Kelingkumang ini. Berarti Ya. Abang salah satu anggota di Ya, Kelingkumang ya, luar anggota biasa di teman-teman. Kelingkumang ya, udah minjam juga di Udah sini. minjam juga, Ya, udah ya. jalan 1 tahun lebih lah. Udah 1 tahun lebih ya Bang ya. Ini pun dah akhir bulan dah kode-kode udah nih. kode-kode udah panggilan bayar Udah bayar siap bayar nih. bayar. Udah siap ya nih katanya dah setiap bulan ya itu. Jadi tapi kita juga minjam kan untuk perkembangan bisnis. Jadi CU Kelingkumang juga
lumayan membantu selama ini ya. Bukan hanya sekedar hanya minjamkan Bukan, gitu ya. iya, Ya tapi bukan karena Tino artis gitu kan Iya. mau minjamkan, tapi memang sama aja perlakuannya gitu kan. Asal kamu ada jaminannya, Iya. kamu boleh cair nih uangnya gitu kan. Sampai saat ini juga Keling Kumang masih setia jadi sponsor Tino Ame kalau manggung. Nah, ini Keren ya. sekali ya. Berarti kemitraan kita berjalan dengan baik ya Bang Ya, ini aja diundang kan, jadi masih berlanjut Iya, juga. benar. Diharapkan nanti ada project berikutnya Keling Kumang masih bisa support. Ya, Oh, Jimmy. siap. Berarti kita bisa mengajukan di event-event selanjutnya ya Bang ya. Ya, ini kode keras juga untuk CEO-nya. Semoga CEO-nya nonton biar Ya. peka lah ya Bang ya. Nanti dipotong bagian ini, Jim, depan ini. Ya Bang. Udah berapa lama nih Bang jadi anggota Keling Kumang? Aduh, kayaknya dari sekolah dulu deh. Wow, Dan udah daftarkan lama orang tua. sekali ya. Sekarang saya melanjutkan sendiri. Keren Gitu. sih, Jadi lama. udah lama juga. Berarti otomatis keluarga-keluarga Abang juga udah jadi anggota Ya, CU Keling Kumang ya. anggota kerja di sini juga Kerja ada. di sini juga menjadi aktivis ya. Iya, ngutang di sini juga Oh. banyak. Pokoknya berkontribusi secara Ya. langsung dan tidak langsung ya Iya, Bang ya. betul. Nah teman-teman, Bang Tino Ame aja udah gabung nih sama CU Keling Kumang. Kamu kapan? Yuk segera daftar CU Keling Kumang menjadi anggota. Kamu bisa daftar di brand office terdekat kamu. Jadi bisa bergabung menjadi anggota CU Keling Kumang. Oke Bang, nah ngomong-ngomong udah lumayan lama ya kita bincang-bincang nggak Ya. terasa ya Bang ya cerita-cerita hari ini. Nah kan biasanya nih Bang kalau anak muda itu punya bakat, punya potensi nih, pandai nyanyi, pandai nari, atau mungkin pandai menciptakan lagu juga nih kayak Abang. Tapi mereka nih banyak yang kurang percaya diri, banyak yang malu-malu, minder, atau mungkin mereka percaya diri akan tetapi tuh bingung wadahnya nggak ada untuk menyalurkan bakat mereka. Gimana nih menurut Abang? Ya, percaya dirinya ditingkatkan lagi. Karena kalau misalnya kalian ya punya lagu, punya karya, punya suara bagus, tapi kalian ndak eksekusi, sama aja. Gimana kita yang suaranya katanya suara kita pas-pasan, Iya. lagu kita jelek, toh bisa juga, toh hidup dari musik gitu kan. Nah, apalagi kalian yang katanya punya skill bagus, Iya. nyanyinya bagus, tapi kalau PD-nya ndak ada ya percuma. Jadi ya sarannya kalau misalnya karena kurang PD, ditambahin lagi Tambahin PD-nya yang PD-nya kurang ya. itu. Intinya Ditambahin harus aja. percaya diri terus ya, Bang, percaya ya? diri. Udah itu jadilah dirimu sendiri, jangan pengen ikut orang lain, jangan pengen jadi Tino Ame gitu ya, sampai gaya-gayanya diikutin pakai Iya. kacamata, rambutnya dicat-cat juga ya. Iya. Kayak Cat Duda Piram. ala 80-an ya Bang. Iya itu. Jadi karena ada juga tuh anak-anak pengen deh seperti Bang Tino, pengen suara gitu, pengen buat lagu. Jangan hanya pengen aja, ya coba gitu kan. Nah kalau kita buat lagu kan dibuat semuanya dengan tuntas. Buat nadanya, buat liriknya sampai selesai. Udah tuh gimana lagi? Tanya lagi. Oh sekarang udah banyak kok kayak di Sintang, termasuk di Keling Kumang juga ada nih kan. Promosi lagi saya. Bisa Promosi rekaman di lagi. Keling Kumang juga Iya, gitu benar-benar kan. bisa. Nah di Tino Ame juga ada dan masih banyak kalau di Sintang. Karena untuk industri musik juga lumayan berkembang, dari IO-nya juga, acara-acaranya juga, artisnya juga banyak dari Sintang. Iya. Nah, jadi banyak belajar juga gitu ya. Ya tapi jangan belajar dengan ilmu yang salah. Dan kita dapatkan banyak kok hal-hal yang kita buat dengan murah gitu, enggak harus mahal-mahal. Kita bisa buat sendiri tapi lagunya bisa mahal. Contohnya salah satunya Ya, tadi apa Bang? Daya Ganteng. Daya Ganteng Itu, ya. jadi nggak perlu minder lah. Kita joget-jogetan aja di tepi-tepi jalan gitu Iya. ya. Asal jangan sampai kelindas aja, itu udah bisa tuh viral tuh. Asal jangan di tengah-tengah jalan lah ya Iya. Bang ya. Ya, Oke. jadi tetap pede aja dengan karyamu, tetap pede aja dengan dirimu sendiri. Entah apapun yang terjadi, mungkin ada minder karena mohon maaf. Mm-mm. Banyak artis yang bilang, aduh udah tua nih umur. Iya, umur. Aduh agak gendut nih fisik. Fisik. Nah udah masih banyak lain alasan, nggak ada alasan untuk itu gitu ya. Nah kalau mau misalnya seperti saya, ini kan dari dulu mungkin ya jelek, kalau sekarang ganteng. Ganteng, Daya Ganteng ya Bang ya. Kalau dulu ganteng ya, sekarang tambah ganteng. Nah sebenarnya lagu Daya Ganteng itu juga merupakan afirmasi sebenarnya. Walaupun orang nggak ada bilang kita ganteng, ya kita aja bilang diri kita Bener, ganteng bener. kan, ya afirmasi untuk diri kita sendiri gitu kan. Nah sampai sekarang ternyata ketika orang nyanyikan itu taunya Daya Ganteng itu Tino Ame. Jadi ketika orang ingat gitu, oh dah Oh, tahu afirmasi dah gantengnya siapa tuh yang ke ganteng, Tino. langsung nyerap semua gitu ya Bang ya. Nyerap semua. Di panggung pun merasa ganteng. Walaupun nampilnya, mohon maaf ya kalau kita nampil di kamu-kamu kan, kita tidak menuntut panggungnya harus mewah, Iya. lightingnya harus gimana. Tapi ketika orang tua nyanyi dari anak-anak kecil suka sampai yang tadi katanya Kakek kakek nenek. nenek. Nah itu jadi wah luar biasa lagu ini. Ya sekarang lagi pusing nih kepala nih. Gimana caranya bisa ngalahkan lagu Dek Ganteng? Oh iya benar. Cari Bergumul dengan diri inspirasi- sendiri nih. Inspirasi baru lagi. Apalagi, Apa yang kira-kira gitu yang ya. bakal viral, bakal Iya, booming gitu ya Bang ya. Itu betul.
Oke, nah teman-teman, keren sekali sih tips dari Bang Tino Ame. Intinya kita tuh harus percaya diri. Coba ya Bang, intinya berani nyoba ya. Memulai langsung. Memulai Jangan banyak langsung. dipikirkan. Banyak orang tuh cuma pikir-pikir, terlalu banyak mikirnya tapi aksinya ndak ada. Oh, Nah, benar, kalau Bang. saya orangnya suka ndak terlalu banyak pikir. Pokoknya kalau kira-kira itu ada peluang, gaskan. Gaskan, Gitu kalau aja. kata orang sekarang gaskan, Iya, gas terus lah pokoknya iya, Bang ya. ndak usah banyak mikir. Coba aja, karena bisnis yang maju itu berawal dari selangkah. Iya, benar. Dan kita buat karya pun kita dari satu lagu ndak mungkin langsung viral. Oh, Ya, gitu. kita coba dulu, kita tanam aja dulu banyak di YouTube nih lagu-lagunya. Pasti nanti ada 1-2 yang viral. Nah, ketika ada 1 lagu 2 yang viral, kita harus pertahankan kualitasnya biar bisa bertahan. Nah, itu tantangan kita sekarang. Gimana caranya udah buat karya, 1-2 buah lagu viral, harus bisa mempertahankan itu. Kan banyak ada yang 1 buah lagu udah viral, ndak ada lagi buat. Iya benar. Nah, ndak diundang mana-mana. Jadi orang mikirnya, Udah. netizen mikirnya, udah ndak laku dia nih. Udah gitu enggak kan. laku, udah enggak dipakai nih. Udah ndak dipakai nih. Nah, dan gimmick itu perlu, guys. Benar Bang. Sedikit pencitraan lah ya Bang Iya, ya. ya itu perlu. Ya, oke deh, makasih ya Bang udah Ya. bersedia datang menjadi narasumber yang sangat inspiratif buat kita. Mana tahu ke depannya banyak artis-artis Dayak juga dari anak-anak muda generasi-generasi baru yang bakal terkenal juga seperti Bang Tino Ame. Iya. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita Kelingkumang TV, dan jangan lupa follow Instagram kita CU Kelingkumang. See you, bye-bye. Bye, Dayak Ganteng. Dayak ganteng.